Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada suatu hari Yesus berkata kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, "Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kalian orang-orang munafik, karena kalian menutup pintu kerajaan surga di depan orang, sebab kalian sendiri tidak masuk dan kalian merintangi mereka yang berusaha masuk. Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kalian orang-orang munafik, sebab kalian menelan rumah janda-janda, sementara mengelabui indera orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu kalian pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kalian orang-orang munafik, sebab kalian mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mempertobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat, kalian menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kalian sendiri. Celakalah kalian, hai pemimpin-pemimpin buta yang berkata, bila bersumpah demi bait suci, sumpah itu tidak sah, tetapi bersumpah demi emas bait suci, sumpah itu mengikat. Hai kalian orang-orang bodoh dan orang-orang buta, manakah yang lebih penting, emas atau bait suci yang menguduskan emas itu? Dan kalian berkata, bila bersumpah demi mezbah, sumpah itu tidak sah, tetapi bersumpah demi persembahan yang ada di atasnya, sumpah itu mengikat. Hai kalian orang-orang buta, manakah yang lebih penting, persembahan atau mezbah yang menguduskan persembahan itu? Karena itu barang siapa bersumpah demi mezbah, ia bersumpah demi mezbah dan juga demi segala sesuatu yang terletak di atasnya. Dan barang siapa bersumpah demi bait suci, ia bersumpah demi bait suci dan juga demi dia yang diam di situ. Dan barang siapa bersumpah demi surga, ia bersumpah demi tahta Allah dan juga demi dia yang bersemayam di atasnya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara, selamat pagi berkah dalam. Setiap orang pasti pernah mengalami kesusahan, kesulitan, dan juga persoalan-persoalan yang bisa jadi sudah selesai, bisa jadi belum, dan bisa jadi tidak pernah selesai. Kalau kesulitan ataupun persoalan itu berat, rasa-rasanya hidup tidak ada harapan lagi. Dan bisa jadi orang lalu mengatakan, kok uripku ciloko terus, kok uripku rekoso terus, dan bahkan merasa orang yang menderita itu adalah saya, atau sak donya iki sing paling rekoso aku. Atau kalau dibanding-bandingkan, tidak hanya membandingkan kekayaan, tetapi bisa jadi membandingkan kesulitan hidup. Lah nek kowe kuwi isih kepenak, lah aku, artinya merasa hidup paling sulit, hidup paling berat, dan seterusnya. Dan setiap kita memiliki kesulitannya sendiri-sendiri. Maka Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih, mengalami kesulitan, mengalami penderitaan hidup yang sendiri-sendiri, yang masing-masing itu sangat wajar. Dan Paulus menulis surat kepada jemaat di Tesalonika, menghibur penderitaan jemaat Tesalonika, menghibur kesulitan jemaat Tesalonika. Jemaat yang seperti apa? Jemaat yang menderita karena iman akan Kristus. Jemaat yang mengalami kesulitan karena iman akan Kristus. Dan jemaat yang mengalami tantangan karena mengimani Kristus. Dan Paulus mengucap syukur atas ketabahan iman jemaat di Tesalonika. Maka kalau orang menderita karena iman, menderita karena bertahan setia dalam iman, kalau mengalami kesulitan karena bertahan dalam iman akan Kristus, itu
menguntungkan, itu baik. Jauh menjadi celaka, jauh menjadi menderita kalau kita sebagai orang-orang yang munafik. Maka Yesus hari ini mengkritik orang-orang munafik dan mengatakan kepada mereka, siapa itu? Ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi. Celakalah kalian hai orang-orang munafik. Menderitalah kalian hai orang-orang munafik. Maka kalau kita sedang mengalami kesulitan bukan sebagai orang munafik, itu jauh lebih menguntungkan. Menderita karena iman itu jauh lebih menguntungkan, seperti yang diteguhkan oleh Paulus terhadap jemaat Tesalonika. Tapi kalau kita menderita karena sebagai orang munafik, tanda-tandanya kita sudah diperingatkan oleh Yesus. Celakalah hai orang-orang munafik. Kita mohon semoga dijauhkan dari kemunafikan hidup, dan tidak mohon supaya dijauhkan dari penderitaan sebagai orang beriman. Mohonlah rahmat tabah di dalamnya. Kita hening sejenak. Dimuliakanlah Yesus yang dulu hidup, sekarang dan selama-lamanya. Amin.